Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Muhammad Rizky. Seperti dengan nama channelnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 9114209. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampuh oleh Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Untuk itu, langsung saja kita simak bersama berikut penjelasannya. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Akuntansi pajak dan akuntansi komersial sudah barang tentu tidaklah sama. Nah, perbedaannya di mana? Untuk akuntansi komersial, saldo piutang dikurangi dengan pengisian piutang tak tertagih, yaitu piutang yang ditaksir tidak dapat tertagih. Sedangkan akuntansi pajak, yaitu saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Kemudian perbedaan yang kedua, pada akuntansi komersial, metode penghapusan piutang diperbolehkan memilih metode langsung maupun metode tidak langsung. Sedangkan pada akuntansi pajak, yaitu menggunakan metode penghapusan piutang dengan metode langsung. Kemudian soal yang kedua yaitu, pada tanggal 2 September 2020, perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 7 juta rupiah untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 5%. Nah, bagaimanakah pencatatan transaksi penerimaan bunga deposit tersebut dengan metode bruto dan metode neto? Untuk itu penyelesaiannya yaitu metode bruto atau gross method. Rumus untuk mencari pendapatan bunga yaitu tingkat bunga dikali dengan jumlah bruto, yaitu tingkat bunga 5% dikali dengan jumlah brutonya yaitu sebesar 7 juta rupiah, maka hasilnya adalah 350 ribu rupiah. Untuk pencatatan dalam jurnalnya yaitu, pada tanggal 2 September 2020, yaitu bank pada pendapatan bunga sebesar 350 ribu rupiah. Pada soal nomor 2 ini, pencatatannya hanya dalam metode bruto, yang seharusnya pencatatan untuk PPh pajak final pada pasal 4 ayat 2 itu menggunakan metode bruto dan metode neto. Kenapa pada soal ini pencatatannya hanya menggunakan metode bruto saja? Alasannya adalah karena depositonya tidak melebihi atau di bawah dari 7.500.000, yaitu hanya 7 juta. Maka dari itu tidak ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong. Jadi, baik menggunakan metode bruto maupun metode neto, jumlahnya adalah sama. Kemudian soal nomor 3 yaitu, pada 1 Januari 2012, PT Lita membeli obligasi dengan bunga 8% 5 tahun dan nilai jatuh temponya sebesar 100 juta rupiah dengan harga 92.270.000 rupiah. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. PT Lita menggunakan metode bunga efektif dalam mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Obligasi ini dikategorikan dalam HTM, tingkat bunga efektif yaitu 10%. Diminta buat daftar amortisasi obligasi. Yang kedua, buat jurnal pada saat pembelian obligasi. Yang ketiga, buat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima amortisasi dan penyesuaiannya. Dan yang keempat yaitu buat penyajian dalam laporan keuangan periode 31 Desember 2012. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada penyelesaiannya. Yang pertama itu diminta buat daftar tabel amortisasi obligasi. Nah, dalam daftar tabel amortisasi obligasi ini itu ada 5 kolom tabel. Kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua yaitu penerimaan kas atau bank, kolom ketiga yaitu pendapatan bunga, kolom keempat yaitu amortisasi diskonto, dan kolom kelima yaitu nilai tercatat obligasi. Nah, dari masing-masing kolom tabel itu mempunyai rumusnya masing-masing. Di kolom nomor 1 yaitu kolom tanggal, yaitu dihitung dari 1 Januari 2012 karena dia melakukan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012, maka dia kan selama 5 tahun, berarti dari 2012 kemudian ke 5 tahun berikutnya maka sampai kepada 2017. Maka untuk tanggal penerimaannya itu dari tanggal 1 Januari 2012 sampai kepada 1 Januari 2017. Kemudian untuk penerimaan kas atau bank, nah penerimaan kas atau bank ini rumusnya adalah 8% dikali dengan 6/12 dikali dengan 100 juta.
Nah, 8% ini adalah tingkat bunganya selama 1 tahun, kemudian dikali dengan 6/12. 6/12 ini dapat dari mana? Karena dia perusahaan PT Lita, dia mendapatkan pendapatan bunga sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, maka dikalikan dengan 6/12 dikali dengan 100 juta. Nah, 100 juta ini adalah nilai dari jatuh temponya. Kemudian pendapatan bunga. Pada kolom pendapatan bunga ini, yaitu rumusnya adalah 10% dikali dengan 6/12 dikali dengan nilai tercatat obligasi pada periode sebelumnya. Nah, 10% ini adalah tingkat bunga selama 1 tahun, kemudian dikali dengan 6/12 karena PT Lita mendapatkan pendapatan bunga sebanyak 2 kali, yaitu bulan Juli dan bulan Januari, maka dikalikan dengan 6/12 dikali dengan nilai tercatat obligasi pada periode sebelumnya. Kemudian untuk kolom amortisasi diskonto, nilai untuk mencatat atau mencari amortisasi diskonto, maka rumusnya adalah pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas atau bank. Kemudian untuk kolom nilai tercatat obligasi, rumusnya yaitu nilai tercatat obligasi ditambah dengan amortisasi diskonto, itulah hasil dari nilai tercatat obligasi pada periode berikutnya. Kemudian yaitu karena dia mendapatkan pendapatan bunga pada bulan Juli dan bulan Januari, maka yaitu rumusnya itu 8% dikali dengan 6/12 dikali dengan 100 juta, yaitu nilai dari jatuh temponya, maka hasilnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian untuk pendapatan bunganya yaitu 10% dikali dengan 6/12 dikali dengan nilai tercatat obligasi pada periode sebelumnya, maka hasilnya adalah 4.614.000, yaitu 10% dikali dengan 6/12 dikali dengan 92.278.000, maka hasilnya adalah 4.614.000. Kemudian untuk tabel amortisasi diskonto, yaitu pendapatan bunga yaitu 4.614.000 dikurangi dengan 4 juta, maka hasilnya adalah 614.000. Kemudian untuk nilai tercatat obligasi, yaitu nilai tercatat obligasi pada periode sebelumnya yaitu 92.278.000 ditambah dengan amortisasi diskonto yaitu 614.000, maka hasilnya adalah 92.892.000. Nah, begitupun selanjutnya seterusnya sampai pada bulan Januari 2017. Kemudian yang kedua yaitu mencatat pembelian obligasi. Nah, bagaimana nanti dari tabel amortisasi obligasi ini, kemudian kita akan mencari atau mencatat jurnalnya. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, yaitu investasi pada efek tertentu pada kas atau bank sebesar 92.278.000. Nah, saya rasa ini sudah jelas ya, karena dari tabel amortisasi obligasi itu kita akan mencatat atau membuat jurnalnya. Maka jurnalnya yaitu 1 Januari 2012, investasi pada efek tertentu pada kas atau bank sebesar 92.278.000. Kemudian ini adalah ambil dari tabel amortisasi obligasi pada tanggal atau bulan lebih awal, yaitu 1 Januari 2012. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat bunga yang diterima dan penyesuaian atau bunga dan amortisasi diskonto. Nah, bagaimana mencatat bunga yang diterima dan penyesuaiannya? Kenapa memerlukan penyesuaian? Karena nanti ada 2 pencatatan jurnal untuk periode selanjutnya, yaitu pada bulan 7 2012 dan pada akhir tahun 2012, maka diperlukan penyesuaian. Kemudian penyesuaian yang pertama yaitu pada tanggal 1 Juli 2012, yaitu kas atau bank sebesar 4 juta rupiah, yaitu diambil dari tabel amortisasi obligasi, yaitu sebesar 4 juta rupiah pada tanggal 1 Juli 2012. Saya rasa ini sudah jelas ya, karena saya sudah buat dalam bentuk anak panah, yaitu dari mana penyesuaian kas atau bank ini diambil, yaitu dari tabel amortisasi obligasi pada 1 Juli 2012. Kemudian investasi pada efek tertentu itu diambil dari tabel amortisasi diskonto dan akan bertambah sebesar 614.000. Nah, ini pada kolom investasi pada efek tertentu itu diambil dari tabel amortisasi diskonto sebesar 614.000.
Kemudian pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga sudah jelas ya, 4.614.000, yaitu dari tanggal 1 Juli 2012. Kemudian penyesuaian yang kedua yaitu pada 31 Desember 2012 itu kita akan lihat piutang bunga. Kenapa dia piutang bunga? Kenapa dia tidak dicatat penerimaan kas atau bank? Sedangkan kenapa dia tidak dicatat penerimaan kas atau bank? Karena akan diakui sebagai penerimaan kas nanti yaitu pada saat Januari 2013. Sedangkan pencatatannya itu pada akhir periode yaitu 31 Desember 2012. Jadi dia masih dicatat sebagai piutang bunga. Nah, seharusnya ini kan dia kan sebagai penerimaan kas atau bank. Kenapa dia belum dicatat sebagai penerimaan kas atau bank? Karena dia akan diakui sebagai penerimaan kas atau bank ketika nanti sudah masuk pada 1 Januari 2013, sedangkan penyesuaian ini pada akhir periode Desember 2012. Maka piutang bunga sebesar 4 juta rupiah. Kemudian investasi pada efek tertentu sebesar 645.000. Jadi walaupun perusahaan belum menerima kas pada tanggal 1 Januari, tetapi pada tanggal 31 Desember itu sudah diakui perusahaan menerima investasi pada efek tertentu sebesar 645.000. Ini perusahaan menggunakan fungsi akrual. Kemudian pendapatan bunganya yaitu sebesar 4.645.000. Kemudian diminta buatlah penyajian dalam laporan keuangan periode 31 Desember 2012, yaitu ada aset lancar yaitu piutang bunga sebesar 4 juta rupiah. Nah, piutang bunga ini diambil dari penerimaan kas atau bank pada tanggal 1 Januari 2013. Kemudian investasi pada aset tidak lancar itu ada investasi pada efek tertentu sebesar 93.537.000 rupiah, yaitu diambil dari nilai tercatat obligasi pada periode 1 Januari 2013. Kemudian untuk laporan laba rugi yaitu pendapatan bunga diambil dari akumulasi pendapatan bunga pada 1 Juli 2012 dengan 1 Januari 2013, maka hasilnya adalah 9.259.000. Untuk soal yang keempat yaitu pada tanggal 3 Maret 2012 PT Bintang membeli 100 unit barang dagang dengan harga 5 juta. Harga belum masuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sejak 31 Januari 2005. Pembukuan atas persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Untuk jurnalnya yaitu, jadi pada tanggal 3 Maret 2012 itu terjadi transaksi pembelian barang dagang, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang. Karena dia membeli, maka persediaannya bertambah sebesar 5 juta di debit. Maka kemudian pajak masukannya yaitu 500.000 dan kas atau banknya itu 5.500.000, yaitu penjumlahan dari persediaan barang dagang dengan pajak masukan. Nah, pajak masukan ini dapat dari mana? Yaitu didapat dari 10% dikali dengan 5 juta, maka hasilnya adalah 500.000. Kemudian harga 1 unit barang dagang yaitu 5 juta dibagi dengan 100 unit, karena dia membeli 100 unit barang dagang, maka 5 juta dibagi dengan 100 unit barang dagang, maka harganya yaitu 50.000 per unit. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2012 PT Bintang menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar Rp70.000, belum masuk PPN. Nah, jadi barang yang seharusnya dijual 50.000 unit, nah sekarang PT Bintang menjual barang tersebut dengan harga 70.000 per unit. Nah, harga ini belum juga termasuk PPN. Nah, jurnalnya itu adalah ketika dia menjual, maka kas perusahaan bertambah, posisinya di debit sebesar 2.310.000. Nah, 2.310.000 ini dapat dari mana? Itu didapat dari pajak keluaran. Nah, pajak keluarannya itu 210.000 dan penjualannya 2.100.000. Penjualan itu berasal dari mana? Penjualan itu berasal dari 30 unit dikali dengan harga per unit seharga 70.000,
maka hasilnya adalah 2.100.000. Sedangkan pajak keluaran itu berasal dari 10% dikali dengan penjualan, yaitu 2.110.000, maka hasilnya adalah 2.310.000. Nah, pajak masukan itu apa sih? Pajak masukan adalah pajak yang wajib dikeluarkan ketika PKP melakukan pembelian barang yang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh PKP atau pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan atau pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak, yang hanya akan dibebankan kepada pembeli karena pembeli akan membeli barang yang kena pajak. Nah, sini sudah jelas keterangannya, yaitu pajak keluaran yaitu 10% dikali dengan 2.110.000. Kemudian persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bintang per tanggal 31 Maret 2012 adalah 50.000 dikali dengan 70.000 sama dengan 3.500.000 rupiah. Kemudian, apabila PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP, maka jurnal pada saat pembelian barang dagang adalah sebagai berikut. Jadi, untuk soal yang sebelumnya itu, jika PT Bintang sudah dikukuhkan sebagai PKP, nah bagaimana jika PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP? Maka jurnalnya adalah pada tanggal 3 Maret 2012, persediaan barang dagang pada kas atau bank sebesar Rp5.500.000. Dalam hal ini, tidak muncul pajak masukan pada saat pembelian barang dagang karena PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP. PT Bintang tidak dapat dikreditkan pajak masukannya sehingga pajak masukan dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagang. Jadi harga 1 unit barang dagang adalah Rp5.500.000 dibagi dengan 100 unit, maka sama dengan Rp55.000 per unit. Jadi perbedaannya, jika perusahaan PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, maka pajak masukannya itu dia dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagang langsung. Nah, harga perolehan barang dagang langsung itu dimasukkan sebesar Rp5.500.000. Jadi ketika ingin mengetahui berapa harga 1 unit barang dagang, itu adalah Rp5.500.000 dibagi dengan 100 unit, maka hasilnya adalah Rp55.000 per unit. Kemudian untuk tabel berikutnya, yaitu pada tanggal 31 Maret 2012, yaitu kas atau bank sebesar Rp2.100.000, kemudian penjualannya yaitu sebesar Rp2.100.000, kemudian harga pokok penjualannya itu sebesar Rp1.650.000, dan persediaan barang dagang sebesar Rp1.650.000, yaitu Rp55.000 dikali dengan 30 unit. Nah, untuk penjualannya, ketika terjadi penjualan karena bukan PKP, maka PT Bintang tidak memungut pajak keluaran. Jadi dia tidak berhak memungut pajak keluaran atas barang yang dia jual. Kemudian untuk soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Pada tanggal 2 Maret 2012, PT Andika menyewakan ruang perkantoran pada PT Budi dengan harga sewa sebesar 10 juta, belum termasuk PPN. PT Andika membuat faktur pajak untuk transaksi sewa ini dan menerima bukti pemotongan PPh final pada pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Sedangkan PT Budi paling lambat 10 April 2012 wajib menyetorkan pajak dan tanggal 20 April 2012 wajib membuat SPT PPh final. Nah, dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa PT Andika adalah sebagai pemilik dan PT Budi sebagai penyewa. Untuk itu, kita akan membuat dulu jurnal transaksi untuk PT Andika. Nah, pada tanggal 2 Maret 2012, karena PT Andika dia menyewakan, otomatis kas dan banknya bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kenapa? Kemudian PPh pasal 4 ini, untuk mencari PPh pasal 4, maka rumusnya adalah 10% dikali dengan biaya sewa, yaitu 0,1 dikali dengan 10 juta, maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian pada transaksi ini, kenapa di sini PPN keluaran? Kenapa di sini PPN keluaran sebesar 1 juta rupiah? Karena merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP, dalam hal ini adalah PT Andika, itu yang melakukan penyerahan barang atau jasa atau yang menyewakan ruang perkantoran. Nah, ketika dia menyerahkan ruang kantor yang disewakan, maka dia akan dikenakan PPN. Nah, yang dinamakan dengan PPN keluaran.
Jadi PPN keluarannya itu nominalnya dari PPh pasal 4. Jadi nantinya yang akan diterima oleh PT Andika itu sebesar 11 juta, bukan sebesar 10 juta. Sebesar 11 juta sudah termasuk dari PPh pasal 4. Kemudian pencatatan untuk transaksi PT Budi. Nah, pada tanggal 2 Maret 2012 ini sewa dibayar di muka sebesar 10 juta. Karena PT Budi dia pihak penyewa, maka sewa dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah. Kemudian 10 juta ini untuk selama 2 tahun. PPN masukan. Nah, PPN masukan ini adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP dalam adalah PT Budi karena perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak. Jadi PT Budi dia dikenakan PPN masukan sebesar 1 juta. Nah, PPh pasal 4 ini sebesar 1 juta diambil dari PPN masukan, kemudian kas atau banknya sebesar 10 juta rupiah. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari soal ujian tengah semester akuntansi perpajakan yang diberikan oleh Ibu Buliani Mahmud SPD MSA. Semoga apa yang setelah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.